Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di channel YouTube Barat TV. Kali ini Mimin mau berbagi cerita tentang sejarah kota Blora, Jawa Tengah. Nah, siapa di sini orang Blora? Angkat tangan, salam kenal ya dari Mimin Imut hehehe. Bagaimana ceritanya? Yuk langsung saja simak ulasan berikut ini. Blora merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Blora ini menjadi wilayah paling timur di Jawa Tengah, sekaligus berbatasan langsung dengan Jawa Timur. Luas wilayah Blora mencapai 1.820,59 km persegi, dan dihuni oleh 884.333 jiwa berdasarkan data 2020. Blora termasuk kabupaten yang memiliki sejarah panjang, mulai dari Kerajaan Demak hingga saat ini. Hari jadi Kabupaten Blora ditetapkan pada tanggal 11 Desember tahun 1749. Asal-usul nama Blora. Blora berasal dari dua kata yaitu wai dan lorah. Wai berarti air, sedangkan lorah memiliki arti jurang atau tanah rendah. Namun dalam perkembangannya, masyarakat Jawa seringkali mengubah pengucapan W menjadi B. Hal itu membuat nama Wailorah berubah menjadi Bailorah, yang kemudian menjadi Blora hingga saat ini. Kata Blora berarti tanah rendah berair atau berlumpur. Arti Blora sebagai lumpur ini juga sesuai dengan cerita rakyat yang menyebutkan Blora berasal dari kata belor yang artinya lumpur. Sejarah Kabupaten Blora. Eksistensi Blora sudah ada sejak masa Kerajaan Demak. Pada saat itu, Blora masuk dalam wilayah Kadipaten Jipang yang dipimpin oleh Arya Penangsang. Wilayah Kadipaten Jipang ini meliputi Pati, Lasem, Blora, dan Jipang sendiri. Kemudian, Blora menjadi wilayah Kerajaan Pajang, seiring dengan perpindahan pusat pemerintahan Demak ke Pajang oleh Sultan Hadiwijaya. Sedangkan pada masa Mataram Islam, wilayah Blora termasuk dalam daerah Bangwetan. Pada masa pemerintahan Pakubuwanai, Blora diserahkan kepada puteranya bernama Pangeran Blitar. Pangeran Blitar yang kemudian diberi gelar Adipati itu, mengelola Blora dengan luas 3.000 karya atau 3.000 hektar. Sedangkan, bentuk Blora seperti saat ini dimulai pada tahun 1749, atau saat pemberontakan Pangeran Mangkubumi terhadap Mataram Islam. Mangkubumi mengklaim tahta pada tanggal 11 Desember tahun 1749 dengan kekuasaan meliputi Sukawati, Grobogan, Demak, Blora dan Yogyakarta. Setelah itu, Mangkubumi juga mengangkat penguasa-penguasa untuk wilayah-wilayah tersebut. Blora, saat itu diserahkan kepada Tumenggung Wilatikta dan tercatat sebagai Bupati Blora pertama. Pemberontakan Mangkubumi ini berakhir dengan Perjanjian Giyanti, yang memecah Mataram Islam menjadi dua, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Dalam perjanjian itu, wilayah Blora masuk dalam kekuasaan Kasunanan Surakarta. Potensi Kabupaten Blora memiliki beberapa julukan, seperti Kota Sate, Kota Barongan, Kota Sampin, hingga Kota Kayu Jati. Julukan Kabupaten Blora Kota Sate, karena wilayah ini memiliki olahan sate dengan bumbu khas Blora. Selain bumbunya yang khas, sate Blora juga disajikan dengan cara yang berbeda dari yang sate lain. Sate Blora disajikan dengan nasi yang diberi kuah opor berwarna kuning dan ditaburi bawang goreng. Selain itu, nasi kuah opor ini diletakkan di pincuk atau wadah dari daun jati yang khas. Keunikan sate Blora juga bisa ditemukan saat makan di tempat atau di warung satenya. Pengunjung tidak harus beli secara kelipatan, namun bisa beli secara eceran. Sehingga, pengunjung yang makan sate Blora di tempat dihimbau untuk tidak membuang tusuknya, karena akan menjadi bukti berapa sate yang dimakan. Blora juga dikenal sebagai daerah penghasil kayu jati, sehingga dijuluki Kota Kayu Jati. Hampir separuh wilayah Kabupaten Blora merupakan hutan jati. Kondisi itu membuat Blora menjadi penghasil kerajinan yang berasal dari kayu maupun akar jati. Akar jati ini dimanfaatkan oleh perajin lokal menjadi berbagai kerajinan, dan bernilai seni tinggi yang khas.
Salah satu sentra kerajinan akar jati ada di Desa Tempelemahbang, Kecamatan Jepon, Blora. Rata-rata produksi setiap perajin di sentra tersebut mencapai 80 produk setiap bulannya. Wilayah Kabupaten Blora juga diduga menjadi lingkungan purba karena adanya benda-benda purbakala yang ditemukan. Salah satu lingkungan purba di Blora ada di Desa Kapuan dan sekitarnya yang ada di Kecamatan Cepu. Benda-benda yang ditemukan berupa fosil seperti paus purba dan banteng purba. Wilayah di Kabupaten Blora juga dikenal sebagai kota minyak di Indonesia, tepatnya di Cepu. Cepu merupakan sebuah kecamatan di Blora yang sejak masa Belanda sudah dikenal memiliki cadangan minyak bumi yang besar. Pada masa kolonial Belanda dulu, Cepu merupakan kota penting karena kandungan minyak dan juga ribuan hektar hutan jati yang dimilikinya. Wilayah ini sekarang dikenal dengan nama Blok Cepu, yaitu kontrak minyak dan gas bumi. Blok Cepu mencakup Kabupaten Blora di Jawa Tengah dan Kabupaten Bojonegoro serta Tuban di Jawa Timur. Ladang minyak Cepu saat ini juga difungsikan sebagai wahana pendidikan bidang perminyakan, yaitu Akademi Migas di Cepu. Demikian singkat cerita tentang sejarah kota Blora, Jawa Tengah. Apabila ada salah kata atau ucap, mohon maaf dan terima kasih.